Ada dua orang kakak beradik yang sedang menunggu makanan yang akan disajikan mamanya. Makanannya mana sih, kok lama banget ya? Iya nih, lama banget. Aku juga udah lapar. Mama kemana ya? Ya ampun anak-anak, maafin mama ya, kalian menunggu lama. Ini makanannya. Oh iya Karen, nanti sebelum makan kamu bantuin mama rapiin dapur ya. Oh, ya ada, Ma. Yaudah yuk. Lalu, Mama dan Karen pergi ke dapur. Sementara si kakak menatap rakus makanan yang ada. Si Dede lagi nggak ada. Loh kak, kok dihabisin semuanya sih? Aku kan juga lapar. Abisnya kamu lama sih, ya udah aku makan semua cookiesnya. Kamu kenapa nangis? Aku nggak dibagi makanannya sama kakak. Kakak nggak boleh gitu sama adiknya. Harus belajar berbagi dan tidak egois ya. Ingat anak-anak Tuhan harus jadi saluran berkat dimanapun berada. Nah untuk adik nanti mama bikinin lagi ya cookiesnya. Tapi sebelumnya kita ibadah Little Warrior dulu yuk. Shalom Little Warrior, kalian sudah siapkan untuk memuji Tuhan? Yuk nyanyi bareng sama saya, musik! Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa.
Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh 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 oh. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh 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 oh. Yuk tangannya mengalir seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi katakan, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita mau angkat pujian ini, kita sama-sama sembah Tuhan Yesus. Ikutin kakak nyanyi ya. Katakan seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu.
Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Katakan seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ya, sama-sama sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku Yuk adik-adik, kita lipat tangan kita dan tutup mata kita. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Sekarang kami mau dengar-dengaran sama firman Tuhan. Tuhan urapi telinga kami ya, buat boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik Liter Warrior. Ketemu lagi hari ini bersama Kak Jenny di ibadah kita hari ini. Wah, kakak seneng banget nih adik-adik akhirnya bisa ketemu lagi sama adik-adik walaupun kita via online ya. Tapi kakak seneng banget nih adik-adik. Nah, gimana nih kabar adik-adik semuanya akhir-akhir ini? Luar biasa ya. Nah, kakak mau ajak adik-adik nih. Waktu kakak bilang, adik-adik gimana kabarnya? Adik-adik bisa jawab pakai gerakan seperti ini contohnya. Luar biasa. Yes, yes, yes. Bisa adik-adik? Kita coba ya sama-sama. Adik-adik Liter Warrior, gimana kabar kalian akhir-akhir ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke adik-adik. Nah, siapa yang di sini udah siap untuk dengerin firman Tuhan? Angkat tangannya. Kakak juga siap untuk dengerin ya adik-adik. Ayo, adik-adik semuanya, kakak mau ajak adik-adik kita berdoa ya sebelum dengerin firman. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu.
Biar Tuhan urapi setiap kami agar bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik. Nah, adik-adik kakak mau tanya nih. Tadi siapa yang udah lihat kisah tentang kakak adik? Yang tadi kita sudah lihat ya adik-adik ya. Kakak harap adik-adik semuanya simak ya. Nah, itu ceritanya tentang apa ya? Ada yang bisa jawab? Iya, nah kisahnya itu ada kakak adik yang lagi menunggu makanan ya adik-adik ya. Mereka sudah menunggu lumayan lama karena mereka sudah lapar adik-adik. Nah, lalu apa yang terjadi? Tak lama kemudian makanannya datang. Nah, tapi sang adik gak langsung memakan makanannya adik-adik. Sang adik membantu mamanya untuk beres dapur ya adik-adik ya. Nah, lalu yang terjadi sang kakak memakan makanan termasuk makanan adiknya juga. Dia memakan semua makanannya. Lalu tiba-tiba sang adik kembali lagi dan melihat makanannya sudah tidak ada lagi karena sudah dimakan oleh sang kakak. Lalu sang adik sedih. Dia sedih karena dia juga sudah lapar, tapi makanannya sudah tidak ada karena sudah dimakan sama kakaknya. Kakak mau tanya adik-adik sama kalian, kira-kira sifat seperti sang kakak itu patut dicontoh nggak? Tidak ya adik-adik, karena itu adalah sifat egois yang mementingkan dirinya sendiri. Nah, tidak boleh seperti itu ya adik-adik ya, karena Tuhan mengajarkan kita untuk jadi berkat, untuk tidak mementingkan diri kita sendiri. Nah, kakak mau ajak adik-adik untuk ini ya, untuk mendengarkan suatu kisah tentang satu tokoh di Alkitab. Nah, huruf depannya adalah A. Ayo adik-adik ada yang bisa jawab? Tokoh Alkitab yang huruf depan namanya adalah A. Ada yang bisa jawab? Betul, Bapak Abraham. Nah, kakak hari ini mau cerita tentang Bapak Abraham ya adik-adik. Nah, oke, kakak ada bawa gambar. Ya, kelihatan ya adik-adik ya. Ya, nah Bapak Abraham waktu itu dari tanah Mesir ya adik-adik, lalu pindah menetap ke tanah Negeb. Tanah apa? Negeb. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali perak, emas, dan Bapak Abraham ini sangat kaya adik-adik. Nah, setelah itu Bapak Abraham pergi ke Betel. Nah, disitulah Bapak Abraham memanggil nama Tuhan. Ini Bapak Abrahamnya ya adik-adik. Nah, Bapak Abraham juga mempunyai keponakan. Keponakan Bapak Abraham bernama Lot. Siapa namanya? Iya, Lot. Nah, Lot adik-adik mempunyai banyak ternak. Sama seperti Bapak Abraham, Lot juga sangat kaya adik-adik, mempunyai ternak, kambing domba, dan dia mempunyai banyak sekali harta. Bapak Abraham juga mempunyai domba juga ya adik-adik ya, lembu, semuanya Bapak Abraham juga punya sama seperti Lot. Nah, ini adalah lembu-lembu mirip Bapak Abraham dan Lot adik-adik. Namun terjadi suatu hal adik-adik. Nah, karena sudah banyaknya ternaknya Bapak Abraham dan Lot sudah bergabung adik-adik di satu tanah itu, gembalanya Bapak Abraham dan Lot ini bertengkar adik-adik, memperebutkan ini
adalah tanahnya Bapak Abraham, tuanku Abraham. Terus Gembala Lot bilang, ini adalah tanahku, tanah tuanku Lot. Mereka bertengkar adik-adik. Wah, setelah diketahui oleh Bapak Abraham dan Lot sedih ya adik-adik. Nah, kita lanjut ya. Sedih karena kejadian itu adik-adik. Nah, tampak ya adik-adik ya, muka Bapak Abraham juga sedih karena kejadian itu. Karena Lot adalah keponakannya Bapak Abraham. Dia sedih kalau terjadi hal seperti itu adik-adik. Nah, lalu Bapak Abraham memutuskan untuk berpisah dengan Lot. Nah, kelihatan ya adik-adik ya, muka Bapak Abraham dan Lot sedih adik-adik karena harus berpisah. Kenapa Kak Jenny mereka harus berpisah? Karena Bapak Abraham merasa adik-adik tidak bisa lagi bersama dengan Lot karena sudah banyaknya ternak yang mereka punya adik-adik. Nah, daripada nanti pada suatu hari akan bertengkar hebat lagi, nah Bapak Abraham memutuskan untuk berpisah sama Bapak Lot. Ya adik-adik ya. Nah, Bapak Abraham bilang, Lot, kamu pindah ya. Kamu pilih, kamu mau ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Kamu memilih saja, aku akan mengikuti. Nah, jadi kalau Bapak Lot memilih ke sebelah kanan, Bapak Abraham akan pergi ke sebelah kiri. Begitu juga sebaliknya ya adik-adik. Nah, lalu si Lot memilih di tempat yang sangat indah karena banyak airnya. Ya adik-adik ya, subur, tanahnya banyak. Wah, pokoknya banyak rumput-rumput ya adik-adik ya, hijau sekali. Nah, jadi akhirnya mereka berpisah adik-adik. Mereka tidak bersama-sama lagi. Nah, Bapak Abraham sengaja berpisah supaya mereka tidak bertengkar lagi ya adik-adik ya. Para gembala-gembalanya juga tidak bertengkar lagi. Seperti itu adik-adik. Bapak Abraham memilih untuk tidak memikirkan dirinya sendiri. Nah, lalu adik-adik, nah ini adalah Bapak Abraham ya. Nah, Bapak Abraham juga sudah tinggal di tempat yang dia pilih ya adik-adik ya. Nah, namun waktu itu Tuhan juga berjanji kepada Bapak Abraham bahwa Tuhan akan memperbanyak keturunannya seperti pasir seperti pasir adik-adik, seperti tanah banyaknya. Wah, keturunannya luar biasa ya adik-adik ya. Ini adalah janji Tuhan buat Bapak Abraham. Nah, adik-adik, kita belajar apa dari kisah Bapak Abraham? Kita belajar bahwa Bapak Abraham juga tidak memikirkan dirinya sendiri adik-adik. Nah, dia cari keputusan yang tepat untuk Bapak Abraham dan juga Lot. Nah, dan Bapak Abraham juga membiarkan Lot memilih tanah yang Lot mau. Nah, luar biasa ya adik-adik ya. Bapak Abraham mempunyai sikap tidak mementingkan dirinya sendiri. Nah, itu adik-adik, kita belajar adik-adik. Tuhan Yesus senang loh adik-adik kalau kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Jangan seperti kakak tadi ya adik-adik ya, yang cuma mementingkan dirinya sendiri, dia tidak mikirin adiknya lagi. Tidak boleh seperti itu adik-adik. Kita harus belajar untuk tidak egois ya adik-adik ya. Nah, kakak mau ajak adik-adik juga buka Alkitab yuk. Kita buka Alkitab kita di Galatia
Boleh dibuka Alkitabnya ya adik-adik. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Oke, kakak bacain ya adik-adik ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab kita ada 9 buah roh. Nah, Tuhan Yesus ajarin kita untuk berbuah adik-adik. Berbuah itu apa sih Kak Jenny? Aku nggak tahu. Nah, kakak jelasin ya adik-adik ya. Berbuah itu artinya jadi dampak, jadi berkat dimanapun adik-adik berada. Melakukan hal yang benar, melakukan hal yang disukai oleh Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berbuah, menghidupi 9 buah roh ini adik-adik. Nah, adik-adik masih ingat gak? Dulu kakak-kakaknya suka nyanyi ya adik-adik ya, lagu 9 buah roh ini. Nah, kakak mau ajak adik-adik lagi buat nyanyi lagu ini yuk. Kita nyanyi ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita mulai lagi ya adik-adik ya. Kakak, adik-adik bisa ikutin gerakan kakak ya. 1, 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya adik-adik, amin. Nah adik-adik, kita sebagai anak Tuhan harus belajar untuk berbuah. Misalkan kakak kasih contoh ya, adik-adik punya mainan yang adik-adik suka. Adik-adik baru dikasih mainan nih sama mama papa. Nah terus ada teman kalian yang mau pinjam mainan itu. Kira-kira adik-adik kasih atau enggak? Ayo kakak mau dengar jawabannya. Ada yang bilang kasih, ada yang bilang enggak. Nah, Tuhan Yesus ajarin ya adik-adik ya, kita semua untuk punya kemurahan hati seperti di lagu tadi ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, kita sebagai anak yang baik belajar untuk gak apa-apa kasih pinjam ke teman kita ya adik-adik ya. Nah, kalau ada contoh lagi nih, misalkan adik-adik punya 2 roti. Nah, dan adik-adik punya 2 roti, terus adik-adik lihat teman kalian yang belum makan, yang lupa membawa sarapan. Apa yang kalian lakukan? Kalian boleh kasih 1 roti kalian untuk teman kalian, adik-adik. Nah, itu adalah contoh kalian berbuah. Berbuah itu bukan cuma di rumah ya, tapi di gereja juga, di sekolah, dimanapun kalian berada, kalian bisa berbuah adik-adik. Nah, makanya adik-adik, ayo semangat buat terus kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus, buat senangin hatinya Tuhan. Belajar berbuah, tidak egois, tidak mementingkan diri kita sendiri ya adik-adik. Semangat ya adik-adik. Oh iya, adik-adik, kakak juga mau ingetin nih. Kalau di minggu depan kita akan ada ibadah secara hybrid. Hybrid itu kita ada ibadah online dan onsite. Yeay. Akhirnya ya adik-adik setelah sekian lama kita bisa onsite kembali adik-adik di gereja. Ketemu sama teman-teman, sama kakak-kakak. Nah, Kak Jenny himbau banget adik-adik bisa ikut ya ibadah nanti.
di gereja. Kita ketemu kembali adik-adik bersama kakak-kakak sekolah minggunya juga ya adik-adik. Nah, kakak rindu kalian bisa datang kembali. Kita bisa sama-sama bertemu, memuji menyembah Tuhan bareng-bareng. Oke adik-adik. Ayo sebelum kita akhirin ibadah kita, kakak mau ajak lagi untuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya buat firman-Mu hari ini. Tuhan, kami belajar buat jadi anak yang gak egois, yang gak mementingkan kepentingan sendiri. Kami mau terus menyenangkan hati Tuhan. Kami mau belajar untuk mengasihi orang lain. Biarlah Tuhan yang urapi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mau berpisah. Kami mau kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah Tuhan tetap sertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih ya buat hari ini. Tetap semangat ya adik-adik ya. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom Little Warrior! Yeay, kenalin nama aku Liwor. Liwor adalah sahabat Little Warrior. Travel around the world. Siapa yang udah gak sabar lagi buat ketemu sama aku? Nah, aku mau ajak Little Warrior untuk ibadah onsite tanggal 15 Mei 2022. Aku mau ajakin kalian buat travel around the world bersama aku. Kita akan ke... Siapa yang tahu? Lalu kita akan pergi ke... Penasaran kan? Makanya jangan sampai lupa ya. Nanti Little Warrior akan dibagikan paspor. Dadah, see you, God bless you. Shalom semua, hari ini kita akan membuat mesin capit. Oke, alat bahannya adalah yang pertama, kardus bekas, bisa kardus apa aja, dan saya menggunakan kardus bekas masker. Lalu kertas kacanya, selotip, 2 buah sedotan, yang kecil dan yang besar, gunting, mainan kecil, dan kertas kado sebagai wallpaper. Langkah yang pertama adalah kita gunting bagian sisi kanannya sampai bawah. Kemudian setelah kita memotong bagian kanan depan sebelah sini, kita memotong kanan yang di samping, tapi hanya sampai setengahnya. Setelah kita memotong sisi kanannya, kita akan memotong sisi kirinya sama. Kita hanya memotong setengahnya. Setelah kita memotong sampingnya, kita akan memotong bagian depannya. Kita akan memotong bagian ini, hanya sisakan sedikit di bagian atasnya. Dan bagian bawahnya juga. Hasilnya akan seperti ini. Jadi langkah selanjutnya kita akan melipat yang setengah tadi kita gunting seperti ini. Lalu kita tempelkan selotip.
Setelah kita melipat seperti ini, bagian depannya kita lipat juga mengikuti garis seperti ini. Lalu kita berikan selotip di bagian sampingnya. Baiklah, hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu kita akan memotong garis yang ini seperti yang sudah ada di sini. Oke, jadi kita sudah ngelubangin sini. Oke, jadi lubangnya akan seperti ini. Lalu di bagian atas ini kita akan menggunting ujung yang di atas seperti ini. Kita membuat lubang di atas seperti ini. Seperti ini. Setelah membeli bolongan ini, kita ambil kertas kaca dan potong menyerupai kotak ini. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Jika sudah, kita lipat kertas kacanya dan kita tempelkan dengan selotip di pinggirnya. Dan bagian bawahnya juga. Sekarang kita akan membuat pencapitnya. Jadi, ambil sudutan yang kecil, lalu kita akan menggunting ujungnya menjadi 3 bagian. Seperti ini. Lalu kita akan melipat bagian ujung sini. Menjadi seperti ini. Jika sudah, kita ambil sedotan yang besar, lalu kita masukkan sedotan yang kecil ke dalam sedotan yang besar, tapi jangan sampai habis. Sisakan segini. Lalu kita akan memotong sedotan yang besar sampai sedotan yang kecil. Seperti ini. Lalu kita dorong sedotannya seperti ini dan mencapitnya. Lalu kita sisakan segini. Lalu kita masukkan mainan kecil atau apapun ke dalam mesin pencapitnya. Nah, ini yang lebih menarik, kalian bisa tambahkan kertas kado. Mari kita coba mainkan. Jadi, cara memainkannya adalah tarik sedotan yang kecil dan dorong sedotan yang lebih besar untuk mencapitnya. Seperti ini, lalu geser ke lubangnya. Lalu untuk melepasnya kalian bisa dorong sedotan yang lebih kecil seperti ini. Selamat mencoba dan selamat bermain. Tuhan memberkati.